nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri. Benarkah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang tanpa masalah, seperti yang diklaim Presiden Prabowo Subianto? Pertanyaan ini kembali mengguncang ruang publik setelah pernyataan tegas sang presiden yang menyebut bahwa proyek WUSH tidak ada masalah. Dalam pidatonya di acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, 4 November 2025, Presiden Prabowo menyatakan, "Saya sudah pelajari kondisi proyek WUSH dan tidak ada masalah di sana. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan proyek ini." Ia juga menegaskan bahwa isu utang proyek tersebut tidak perlu dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Jangan khawatir, bangsa kita kuat dan kaya, ujar Presiden Prabowo. Dengan pernyataan itu, Presiden Prabowo ingin menenangkan publik sekaligus menegaskan sikap pemerintah. Proyek WUSH akan terus dijalankan dan dikawal langsung oleh negara. Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Karena hanya beberapa waktu sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal yang sangat berbeda. Luhut menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sudah busuk sejak awal. Menurutnya, banyak keputusan awal proyek yang tidak transparan, tidak matang secara finansial, dan penuh kompromi politik. Ia bahkan menegaskan pembengkakan biaya dan utang besar ke China adalah akibat dari perencanaan yang keliru sejak masa awal pembangunan. Pernyataan Luhut itu membuat publik kian bingung. Siapa yang benar? Presiden ini Prabowo yang bilang tidak ada masalah, atau Luhut yang menyebut proyeknya busuk dari awal? Perlu diingat, proyek kereta cepat WUSH sejak awal memang syarat kontroversi. Nilai proyek yang semula diperkirakan hanya sekitar 83 triliun rupiah, membengkak hingga lebih dari 113 triliun rupiah. Sebagian besar pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga dan tenor yang menjadi beban jangka panjang bagi keuangan negara maupun BUMN. Belum lagi, sejumlah pengamat mencatat bahwa proyek ini sempat beberapa kali terlambat dari jadwal dan mengalami revisi kontrak. Jadi ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa proyek ini tidak bermasalah, publik tentu berharap ada penjelasan lebih mendalam. Apakah tidak bermasalah berarti semua aspek teknis dan keuangan sudah beres? Ataukah itu hanya bermakna bahwa proyek kini dalam kendali pemerintah meskipun masih menyisakan beban utang? Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo mengambil tanggung jawab penuh patut diapresiasi.
Ia berusaha tampil sebagai pemimpin yang tidak lari dari warisan masalah. Namun tanggung jawab besar itu juga membuka tuntutan transparansi. Publik ingin tahu bagaimana pemerintah akan membayar utang, menutupi defisit, dan memastikan proyek ini tidak menjadi lubang fiskal di masa depan. Sementara itu, pandangan Luhut memberi gambaran lain, bahwa proyek ini memang bermasalah dari fondasinya. Bukan hanya dari segi teknis, tapi juga politik dan bisnis. Jika benar demikian, maka klaim tidak ada masalah dari Presiden perlu diuji lewat audit menyeluruh dan laporan terbuka ke publik. Pernyataan dua tokoh besar ini, satu presiden aktif, satu mantan menteri senior, menunjukkan betapa proyek kereta cepat bukan sekadar urusan transportasi, tapi juga pertarungan narasi dan legitimasi politik. Yang satu ingin menegaskan stabilitas dan optimisme, yang lain mengingatkan ada kesalahan besar yang belum pernah dibenahi. Pada akhirnya, publiklah yang berhak menilai. Apakah proyek Hush benar-benar berjalan tanpa masalah? Ataukah ada luka lama yang ditutupi dengan kalimat manis di depan kamera? Sebab setiap kilometer rel yang dibangun bukan hanya soal kemajuan, tapi juga soal kejujuran. Dan setiap utang yang ditanggung bukan hanya angka di atas kertas, tapi beban nyata yang akan dibayar oleh generasi mendatang. Jadi benarkah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang tanpa masalah seperti yang diklaim Presiden Prabowo? Atau justru ada sesuatu yang belum diungkap sepenuhnya di balik rel yang melesat cepat itu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya proyek ini benar-benar bersih dari masalah? Atau justru hanya dikemas agar tampak sempurna? Jangan lupa klik like, bagikan video ini, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar fakta-fakta di balik proyek-proyek besar negeri ini untuk Indonesia menjadi lebih baik.